Saya Haryawan Agung Wahyudi, biasa dipanggil Yudi. Saya warga Banyumas. Selama ini baik pekerjaan maupun hobi berkecimpung lebih banyak di konservasi satwa liar. Jadi sejak 98 sampai sekarang ya. Terutama saya menyukai bird watching. Tentang Poksai kuda sendiri secara historik ya, secara historis. Dulu tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan dia memang hanya ada di Jawa, di sebagian Jawa. Dan spesies ini unik karena hanya menempati kawasan hutan pegunungan, terutama di ketinggian di atas 2000 mdpl. Nah, seiring waktu pertumbuhan pembangunan di Jawa ini membuat hutan-hutan pegunungan ini terisolasi satu sama lain, dan ini membuat kantong-kantong populasi Poksai kuda ini terpisah, tidak bisa bertemu. Kemudian secara populasi dulunya sehat ya, dulunya sehat, namun akibat fragmentasi ditambah tingginya aktivitas perburuan, ini membuat populasinya menurun sangat tajam. Di awal-awal tahun 2010 itu ada paper yang menyatakan kemungkinan spesies Poksai kuda ini punah di alam, meskipun ada beberapa kolektor yang masih memiliki di kandang gitu ya. Tapi di alam pernah diindikasikan mengalami kepunahan. Namun kemudian di tahun-tahun 2018-2019 ditemukan populasi kecil ya. Kalau di Jawa Barat itu di Gede Pangrango, yang di Jawa Tengah ini ada di Gunung Slamet. Kemudian para taksonom itu melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa populasi yang ada di Jawa Tengah ini, di Gunung Slamet khususnya ini, sudah mengalami variasi genetik yang cukup jauh dengan spesies awalnya, dengan kondisi awalnya. Kemudian untuk Slamet sendiri pada akhirnya diklasifikasikan sebagai subspesies Slamatensis. Kenapa diambil Slamatensis? Karena kantong populasi terakhir di Jawa Tengah ini memang ditemukannya di Gunung Slamet, sehingga untuk mengabadikan peran Gunung Slamet yang cukup penting untuk konservasi spesies ini ya, seperti itu. Dan tentunya kenapa Banyumas menjadi sangat penting terhadap populasi Poksai kuda yang kecil ini, karena wilayah yang menjadi habitat terakhir Poksai kuda Slamatensis ini ada di secara administratif ada di wilayah Banyumas. Sebagai warga Banyumas yang punya perhatian kepada satwa liar, kami berharap Pemkab Banyumas mulai melihat keragaman hayati yang kita miliki itu sebagai aset yang sangat bernilai untuk kepentingan pembangunan. Karena pada prinsipnya lingkungan yang sehat itu diindikasikan dengan indeks keragaman hayati yang cukup tinggi. Artinya bahwa ketika kita memiliki indeks keragaman hayati yang tinggi, artinya itu secara lingkungan bagus untuk tempat tinggal. Apalagi manusia yang punya daya adaptasi yang sangat tinggi, artinya lingkungan yang sehat menjadi tempat tinggal manusia yang bagus, dan kesehatan lingkungan ini akan menjadi modal sosial yang cukup besar bagi perencanaan pembangunan, percepatan pembangunan